Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Tiada henti-hentinya ya Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap hari di mana Tuhan menyertai, menolong, menopang, dan memberkati kehidupan kami. Pagi hari ini kami hendak merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami sehingga kami mengerti akan isi hati Tuhan. Kami akan mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Kami hendak memuliakan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami yang lemah dikuatkan. Kami yang membutuhkan jawaban, beroleh jawaban. Kami yang sedih, kami yang susah, kami beroleh penghiburan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tidak lupa saya menyampaikan selamat hari Minggu. Mari kita membuka Injil Yohanes pasalnya yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Tema khotbah saya pagi hari ini adalah tetaplah berharap, jangan putus asa. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya hormati, suatu hari Yesus berangkat ke Yerusalem dan tibalah Yesus di kolam Bethesda. Kalau kita memperhatikan Yohanes 5 ayat 1 sampai yang keempat, ada informasi penting yang kita bisa perhatikan, bahwa di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang yang sakit. Siapa saja? Ayat 3 berkata, yang berbaring adalah orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang, dan orang-orang yang lumpuh. Coba kita baca ulang ayat 3. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Kita dapat membayangkan ada puluhan, ratusan orang yang mengidap berbagai jenis penyakit berkumpul di sekeliling kolam. Mereka berusaha sedemikian rupa ada di dekat air. Kita bisa bayangkan, karena jumlahnya puluhan, bahkan ratusan,
Ada yang sakitnya masih baru, tapi ada juga yang sakitnya sudah lama. Suara begitu ramai karena jumlah orang yang begitu banyak. Belum lagi para pengantar yang ikut juga berdesak-desakan. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan di antara puluhan, ratusan orang yang sakit itu, mungkin ada yang mengerang karena menahan rasa sakit. Mungkin juga ada yang berteriak-teriak karena tidak tahan dengan rasa sakit yang sudah diderita. Tapi mungkin juga ada di antara ratusan orang ini yang menundukkan kepala atau mengangkat tangannya, menengadahkan wajahnya, memandang ke sorga. Mereka berdoa. Tapi ada juga yang mungkin mengutuki keadaannya. Ada juga yang mengutuki Tuhan. Ada yang mengutuki pemimpin-pemimpin agamanya. Ada juga yang mengutuk dirinya sendiri. Saya bisa bayangkan ada juga yang menangis. Ada juga mereka yang meraung-raung. Ada juga mereka yang ngomel-ngomel. Ada juga mereka yang bersungut-sungut. Kita bisa bayangkan pemandangan yang ada pada saat itu. Ada banyak orang-orang yang sakit. Mereka adalah orang-orang yang mungkin berpikir sudah tidak punya pengharapan lagi di dalam hidup mereka. Andai kata kita ada di sana pada masa itu, kita akan menemukan dan melihat tatapan mata yang kosong yang ada di antara puluhan dan ratusan orang di kolam Bethesda ini. Saya bisa membayangkan atmosfer keputusasaan ada di sekeliling kolam. Yohanes 5 ayat 1-4 memberikan data dan informasi kepada kita. Betapa menyakitkan dan betapa sedihnya orang-orang yang berebut untuk menerima kesembuhan. Baik orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang, maupun orang-orang yang lumpuh. Kita lihat di dalam ayat yang kelima, jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai ayat yang ke-9. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ayat 5 dan 6 menginformasikan kepada kita, di antara puluhan dan ratusan orang yang sakit, mata Tuhan akhirnya tertuju kepada seorang yang 38 tahun lamanya sakit lumpuh. Lalu Yesus bertanya kepada orang yang lumpuh ini, "Maukah engkau sembuh?" Ayat 8 dan 9 menginformasikan dan akhirnya Yesus menyembuhkan orang ini. Tetapi di balik kesembuhan yang dialami, ada beberapa hal yang membuat saya bertanya-tanya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu juga pasti akan sama, akan bertanya-tanya. Setidaknya ada beberapa hal yang kita ingin tanyakan. Yang pertama, mengapa
Yesus hanya menyembuhkan satu orang ini saja. Padahal di sana banyak, puluhan, bahkan ratusan orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang, juga orang-orang yang lumpuh. Tetapi Yesus menghampiri dan Yesus datang, Yesus menyembuhkan hanya satu orang ini saja. Apa jawaban Bapak Ibu? Alkitab tidak menjelaskan mengapa hanya satu orang ini yang Yesus sembuhkan. Yang kepadanya Yesus datang, lalu Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Ada banyak orang-orang yang menderita di samping orang ini, yang bahkan mungkin penderitaannya tidak kalah. Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Mungkin yang lebih mudah bagi kita adalah kita percaya akan kedaulatan Tuhan. Dan besok kalau kita ada di sorga, kita bertemu dengan Kristus, kita bisa menanyakannya tentang cerita ini, tentang hal ini, mengapa hanya satu orang yang Kristus sembuhkan. Dan yang kedua, pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah, saya yakin dan Bapak Ibu percaya kan bahwa Yesus tahu orang ini lumpuh dan sakit. Tapi mengapa Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Jelas dalam ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Maksudnya orang ini dengan sakit penyakitnya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Mengapa Yesus bertanya? Bukankah Yesus tahu? Bukankah Yesus melihatnya? Apa jawaban Bapak Ibu? Maukah engkau sembuh? Saya percaya pengakuan, ungkapan iman Yesus tunggu dari orang ini. Ketaatannya, kesungguhannya, imannya, percayanya. Dan kita bisa mengajukan pertanyaan yang lain. Apa itu? Memang Bapak Ibu, akhirnya orang lumpuh ini disembuhkan secara ajaib oleh Yesus pada hari itu juga. Tetapi ada pertanyaan lain, bagaimana dengan 38 tahun sebelumnya? 38 tahun sebelumnya dia menderita, dia sakit. Dan jangan lupa pada zaman itu Bapak Ibu, saya yakin belum ada kursi roda, belum ada penopang kesehatan, alat-alat kesehatan yang secanggih hari ini untuk orang-orang yang lumpuh, untuk orang-orang yang sakit. Bayangkan setiap hari mungkin orang ini harus berkutat dengan air kencingnya sendiri. Mohon maaf, saya pernah mendoakan seseorang dalam keadaan menderita lumpuh, harus di atas tempat tidur, tetapi ditempatkan di sebuah sofa di ruang tamu untuk memudahkan di dalam mengurus. Juga karena keberadaan keluarga ini, begitu pintu rumah dibuka, saya berusaha masuk dengan beberapa saudara-saudara seiman yang membawa saya. Tidak ada seorang pun yang mau masuk karena aroma, karena bau yang sedemikian rupa. Saya tidak menyebutkan nama,
Tapi begitu saya melihat sebuah pemandangan di depan mata saya, hati saya hancur. Saya berusaha untuk mendekat. Saya mengabaikan semua aroma, semua bau yang tidak sedap. Saya lihat kepada saudara-saudara yang lain, semua menutup hidungnya. Ada yang mulai mengeluarkan minyak angin dari dalam tas. Ada yang mengambil tisu dengan cepat. Ada juga yang mengambil sapu tangan. Dan pada waktu itu, kondisi dan kasih saya akan Bapak ini membuat saya lupa akan bau. Saya segera jongkok di samping Bapak ini. Dan saya berkata, Bapak adalah anak Tuhan, milik Tuhan Yesus. Saya mencoba untuk mengingatkan akan pengorbanan Tuhan. Karena saya tahu perjuangan Bapak ini sudah tidak ada istri, hanya hidup dengan 2 anak perempuan. Yang satu sudah meninggalkan Kristus, yang satu masih di dalam Kristus, tetapi sudah mulai kepahitan dan mundur dari Tuhan. Lalu saya berkata, Bapak, Tuhan mengasihimu. Ingatlah akan pengorbanan dan kasih-Nya. Saya percaya malam itu, kasih Tuhan yang melingkupi saya tidak ada bandingnya dibandingkan dengan kasih Kristus sendiri. Saya berdoa, saya menyerahkan Bapak ini dengan hancur hati saya. Saya berdoa dan berkata, Tuhan, Bapak ini adalah milik-Mu. Biarlah Engkau melakukan yang terbaik dan melepaskan dari semua penderitaan dan kesulitannya. Kesembuhan adalah hak Tuhan dan milik Tuhan. Dalam jarak sekian hari kemudian saya mendengar bahwa beliau sudah pulang ke rumah Bapa. Dilepaskan dari penderitaan, kesulitan, pergumulan yang sekian tahun lamanya, di mana Bapak ini harus mengalami penderitaan dan kesulitan. Kembali di dalam kisah Yohanes 5 ini, bagaimana dengan 38 tahun sebelumnya? Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak melihat? Apakah Tuhan tidak tahu? Sedangkan di dalam ayat 6 dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Bukan Yesus tidak tahu, Yesus sangat tahu. Orang ini ada dalam kondisi lumpuh sudah selama 38 tahun. Setiap hari selama 38 tahun orang ini berbaring dekat kolam Bethesda. Dia menunggu air kolam bergoncang. Mungkin orang ini tidak mempunyai siapa-siapa, tidak punya keluarga. Dalam ayat 7 dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Saya coba menangkap orang ini tidak mempunyai siapa-siapa yang mendampingi. Mungkin saja orang ini tidak mempunyai keluarga. Jadi orang ini sudah kehilangan kesempatan. Situasinya tidak ada harapan. Dia layak untuk putus asa. Dia layak untuk kecewa. Karena itu dia ungkapkan kepada Tuhan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, seandainya ada, dia berusaha sedemikian rupa, mungkin dia menjatuhkan dirinya dengan segala kekuatannya, lalu dia mungkin merangkak atau
melakukan sesuatu tindakan tertentu untuk mencapai kolam itu, maka orang lain sudah turun mendahului aku. Tidak ada harapan. Tapi mengapa ia bertahan? Dan mengapa dia ada di sekitar kolam? Bahkan dikatakan setiap hari. Ini yang membuat saya bertanya-tanya dan saya memberanikan diri untuk menafsirkan. Berarti kalau melihat ayat 7, dengan dia berkata apabila airnya mulai goncang, tidak ada yang menurunkan aku. Dia tahu begitu air goncang, siapa yang masuk, dia akan disembuhkan oleh Tuhan. Jadi orang ini tahu sebenarnya dengan dia menunggu dan ada di sekitar kolam itu, dekat dengan air kolam, dia percaya bahwa kesembuhan itu masih ada. Kesempatan itu masih ada. Dan orang ini merangkai sebuah harapan sampai harinya akan tiba. Dia perangi keputusasaannya. Dia hancurkan segala bentuk kekecewaan. Dan dia bergumul sedemikian rupa untuk tetap percaya. Suatu hari, harinya akan datang di mana dia dipulihkan dan mendapat kesembuhan. Kapan? Tidak ada jawaban yang pasti yang dia bisa kemukakan. Tapi setetes harapan itu dia pupuk. Karena itu dia masih ada di sekitar kolam Bethesda. Saya percaya masih banyak tempat yang lain. Dan saya yakin ada banyak orang yang ingin mengusir orang ini supaya tidak ada dan mengotori. Apalagi sampai baunya menyusahkan dan mengganggu banyak orang. Saya percaya ada banyak orang yang lebih suka dia diusir, dia disingkirkan, dia ditempatkan di tempat yang lain. Tapi saya percaya orang ini berusaha sedemikian rupa mempertahankan, sekalipun dia harus ada di sudut ruangan. Yang penting dia bisa bertahan, tetap ada dan menunggu keajaiban itu datang. Karena itu tema khotbah saya, tetaplah berharap, jangan putus asa. Apa dasarnya? Kalau saya berkata kita harus boleh dan tetap berharap dan tidak putus asa, kita akan lihat di dalam Mazmur pasal 100 ayatnya yang kelima. Tadi saya sudah sampaikan kalau saya saja, hanya hamba Tuhan, melihat Bapak yang saya saksikan tadi, yang saya ceritakan di dalam khotbah ini, saya hancur, saya menangis, saya tidak tega, dan belas kasihan, rasa kasih itu mengalahkan bau, aroma, juga apa saja yang saya bisa lakukan, saya ingin lakukan untuk Bapak itu. Apalagi Tuhan yang menciptakan orang ini. Saudara, Mazmur 100 ayat 5 berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Percayalah, Tuhan yang kepadanya saudara dan saya berharap dan percaya adalah Tuhan yang maha bijak, Tuhan yang maha baik, dan kasih setianya kekal. Tidak ada perubahan. Disebutkan kesetiaannya tetap turun-temurun. Apa yang saya baca dalam Mazmur 100 ayat 5 juga ditemukan
di beberapa ayat yang lain di dalam kitab Mazmur ini, yang bunyinya, intinya juga sama. Coba kita lihat sebentar. Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagaimana kita bisa bersyukur? Kalau kita mengingat Tuhan yang maha bijak, Tuhan yang maha baik, itu adalah Tuhan yang kesetiaannya, kasih setianya kekal. Saya selalu berdoa mohon belas kasihan Tuhan untuk seluruh jemaat, untuk semua partner-partner pelayanan, untuk setiap kita, agar belas kasihan Tuhan itu sampai mengalir setiap waktu. Yohanes 5 ayat 1-9 menimbulkan banyak pertanyaan di dalam hati saya. Salah satu pertanyaan yang tidak kalah pentingnya. Coba Bapak Ibu simak apa yang saya sampaikan ini. Bagaimana perasaan orang yang sudah 38 tahun lumpuh ini ketika melihat orang lain disembuhkan? Ketika dia mendengar sorak-sorai, gemuruh suara orang teriak-teriak, kegirangan dan bersukacita karena sembuh. 38 tahun dia harus menunggu, dia memendam, dia menyimpan kepedihan dan kesedihan. Apalagi ketika dia lihat orang lain sembuh, orang lain mengalami jamahan Tuhan. Begitu digoncangkan, dia percaya ada malaikat yang menggoncangkan, malaikat yang diutus oleh Tuhan. Semua berebut, ada banyak teriakan, mungkin bagaikan deru air bah atau apa namanya, karena orang puluhan yang ada di sana, ada ratusan. Mereka teriak, mereka semua begitu berlomba dan cepat-cepat untuk masuk lebih dulu. Setiap kali orang ini memandang orang lain disembuhkan, bagaimana perasaannya? Tapi dia tetap ada di sekitar kolam itu menunggu keajaiban. Dengan maha baiknya Tuhan, dan dengan kita tahu kasih setia Tuhan yang kekal, saya berkata kepada Bapak Ibu jemaat yang saya hormati, saya kasih di dalam Kristus, tetaplah berharap dan jangan putus asa. Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Soli Deo Gloria. Saya mengajak kita untuk tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kekuatan yang baru, buat kasih karunia yang tidak pernah ada habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat karya penebusan Kristus yang ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya buat hal-hal yang lain, Tuhan telah menopang, menolong, mendukung setiap kami. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan semua jemaat, semua partner-partner pelayanan, semua Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mendengarkan khotbah secara online ini. Biarlah semuanya diperkuat, diperteguh di dalam iman dan pengharapan akan Kristus. Kami menyatukan hati, memberkati dan menyerahkan buat daerah-daerah di negeri kami yang kami cintai ini, yang dilanda kesulitan, kesusahan dan bencana. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan, kami mohon kemurahan dan anugerah Tuhan, kami mohon pengampunan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong saudara-saudara kami di daerah-daerah yang sedang mengalami bencana, yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami
mengalami penderitaan. Terima kasih Bapa di sorga, hikmat sorgawi untuk para pemimpin bangsa kami, untuk membawa Indonesia tetap mengasihi dan hidup takut akan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di setiap daerah, di setiap kota-kota, di seluruh negeri yang kami cintai. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini dan kami terus berdoa supaya kami boleh diizinkan kembali beribadah di dalam gedung, bersama-sama memuji, menyembah, dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Allah Tritunggal yang hidup. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal dan pikiran akan melimpah, memimpin, menguasai seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.